Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu man istafa min ibadihi man syaa bil wilayah wa khassasahu bihamdi asrarihi wa jadzabahu minhu ilaihi bisabiqil inayah wa ashkuruhu annahu manna alaina bil iman bima ja'at bihi anbiya'uhu min asrarihi rabbaniyah wa wafaqana limutaba'ati sunnatihimul bahiyatis saniyah wa salli wa sallim ala man sajada lahul malak wa huwa dhahri fi abihi suri wa huwa fi dhahri abihi suri wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim min kulli nabiyyihimun nuri. Amma ba'du. Kemudian daripada itu maka berkatalah Tuan Syekh Shadiq Al-Madani Khalifah Sayyidi Syekh Muhammad Salman radhiyallahu taala anhu, hai segala saudara-saudaraku, manakala aku dengar dan aku lihat akan riwayat guruku daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bermula membaca manaqib aulia Allah itu diturunkan oleh Allah beberapa rahmat atas orang yang membacanya dan orang yang hadir mendengarkannya serta diiktikadkan dengan yakin hatinya. Dan aku lihat pula beberapa murid yang dahulu itu mengarang ia akan manaqib gurunya serta dibacanya pada tiap-tiap tahun sekali, yaitu pada hari ketika wafatnya, serta membaca Al-Quran, bertahlil dan bersedekah dan sekuasanya, hanya sekuasanya, tetapi hendaklah bersama-sama dengan orang banyak. Maka tatkala aku dengar yang demikian itu, yakni riwayat yang tersebut itu, maka sukalah hatiku mengerjakan seperti yang demikian itu. Atas sekedar pahamku yang babal ini, serta aku himpunkan akan setengah karamah guruku, yaitu Sayyidi Syekh Muhammad Salman Al-Madani radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau ahlu syariah wal tariqah wal haqiqah, yaitu beliau kutub di dalam negeri Madinatir Rasul. Barang siapa berkehendak ziarah akan kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal tiada minta izin kepadanya, niscaya adalah ziarahnya itu sia-sia, jikalaupun sah pada zahirnya, dan adalah tabiat kebiasaan beliau radhiyallahu taala anhu. Adalah beliau itu orang yang kasih sayang kepada orang yang talibul ilm dan kepada orang yang alim-alim dan orang yang saleh-saleh dan kepada segala orang-orang fakir dan miskin. Dan lagi pula beliau suka berkhidmat kepada segala orang yang datang ziarah ke kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada kalangan orang yang alim dan orang-orang yang saleh, dan daripada segala orang-orang awam dan juga orang yang khawas. Dan adalah tabiat Syekh Muhammad Salman, kebiasaan beliau radhiyallahu taala anhu itu ketika masa kecilnya hingga sampai had mursyidnya. Dan lagi pula ia sangat memuliakan akan ibu bapaknya, lagi pula meninggalkan, lagi pula mengekalkan musyahadatul wujud dan muraqabah dan ibadah, hingga ia meninggalkan daripada adat dan melawani ia akan hawa nafsunya hingga daripada yang halal sekalipun. Dan tiadalah tidur ia pada ketika malam hari, melainkan sedikit jua atasnya. Dan apabila ia diberi bantal oleh orang tuanya ketika ia hendak tidur, maka keluh kesahlah ia seperti orang yang sakit. Dan apabila dekat sahur, mendekati waktu sahur, maka ia bangun daripada tidurnya, lalu ia membaca ratib sahur. Kemudian daripada itu lalu ia salat subuh berjamaah dengan orang banyak, lalu pula membaca ratib subuh hingga terbit matahari. Dan manakala terbit matahari kira-kira segala tombak, maka bangkitlah beliau sembahyang sunnatul isyraq 2 rakaat. Dan apabila sampai seperempat hari, maka bangkitlah ia salat sunnatul duha sebanyak 12 rakaat. Dan yang terafdal itu 8 rakaat.
Dan lagi pula radhiyallahu taala anhu itu membanyakan akan puasa sunnah dan membanyakan riyadhah dan menjauhi daripada ladzatud dunya hingga daripada yang halal sekalipun. Maka yang segala tersebut itu adalah hal kebiasaan beliau di masa kecilnya, yakni sebelum baliknya. Pada masa itulah ia disuruh oleh orang tuanya masuk ke dalam siwan, yaitu tempat makan makanan, karena dia hendak diberi makan oleh orang tuanya. Manakala selesai ia daripada makannya, dilihat oleh orang tuanya tempat ia makan seolah-olah tiada dimakannya. Kemudian daripada itu pergilah orang tuanya kepada gurunya yang mengajarkan Quran kepadanya di waktu kecil. Lalu diceritakanlah oleh orang tuanya kepada gurunya tersebut daripada hal ehwal anaknya tersebut. Maka dijawab oleh gurunya, janganlah engkau wahai orang tua Syekh Saman, jangan engkau takut akan anakmu itu. Tiada syak dan ragu lagi bahwasanya ia adalah wali min auliya Allah, dan tiada khilaf lagi antara segala ulama. Dan apabila radhiyallahu taala anhu melihat akan orang tuanya memakai pakaian yang indah-indah atau memakai pakaian yang ditegah oleh hukum syarak, maka dikatanya kepada orang tuanya, wahai orang tuaku, tiadalah suka Tuhan kita kepada orang-orang yang bersuka-suka di dalam dunia ini. Demikian halnya hal ehwalnya di masa kecil, yakni sebelum baliknya. Syahadan adalah halnya Tuan Syekh Muhammad Saman itu selalu di dalam zikrullah siang dan malam, dan dia suka uzlah, artinya menjauhi daripada bercampur dengan manusia dan masuk khalwat dan melazimkan ziarah ke Baqi', yakni tempat perkuburan segala istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam negeri Madinatul Rasul, serta berdekatan dengan masjidnya Nabi pada tiap-tiap hari, lalu berzikir, membaca Quran di tempat itu. Dan adalah keadaan beliau radhiyallahu taala anhu pada ketika bidayah, yakni permulaan dia menjalani akan jalan tariqah dan hakikat. Ia memakai pakaian yang indah-indah. Kemudian datanglah Tuan Syekh Sayyid Abdul Qadir Al-Jailani membawa baju jubah putih, padahal Tuan Syekh Muhammad Saman di dalam khalwatnya. Maka dipakaikanlah oleh Tuan Syekh Sayyid Abdul Qadir Al-Jailani akan baju jubah itu kepada Tuan Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Maka cukuplah Tuan Syekh Saman dengan baju jubah putih itu hingga sekarang. Dan keadaan Tuan Syekh Muhammad Saman pada ketika itu, ia menyembunyikan akan ilmunya dan juga amalnya hingga datang kepada perintahnya, hingga datang kepadanya perintah daripada Hadratir Rasul memerintahkan untuk menzahirkan akan ilmu dan amalnya di dalam negeri Madinatul Rasul seperti kezahiran matahari pada ketika tengah hari. Kemudian datanglah beberapa orang daripada beberapa negeri sebab mendengar kabar tentang Tuan Syekh Muhammad Saman di dalam negeri Madinatul Rasul. Maka sekalian orang-orang yang datang dari beberapa negeri itu mengambil tariqah kepadanya, dan orang-orang yang datang kepadanya daripada juga raja-raja, orang-orang kaya, mereka memberi hadiah kepada Syekh Muhammad Saman seperti emas, seperti perak, dan benda-benda berharga yang lainnya. Manakala datang kiriman itu, maka dibagikanlah semua harta benda tersebut kepada orang-orang fakir dan miskin hingga habis, tiada lagi tertinggal di dalam tangannya. Dan berkatalah Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu taala anhu kepada segala murid-muridnya, janganlah kalian mungkir, ingkar kepada Ahlul Madinah seperti Ahlul Madinah yang mungkir mereka itu kepada aku pada zaman sekarang ini. Sebab sangat zahirnya aku di dalam negeri Madinatul Rasul ini, tiada seorang daripada aulia Allah yang sangat zahir pada masa ini di dalam negeri Madinatul Rasul seperti kezahiranku ini. Jikalau keluar aku dari kota Madinah ini, maka niscaya banyaklah orang Madinah yang tersesat.
Dan setengah daripada wasiat Tuan Syekh Muhammad Salman radhiyallahu taala anhu, barang siapa membaca Allahumma fir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummat sayyidina Muhammad, Allahumma jubur ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam 4 kali berturut-turut setelah salat subuh, niscaya ia masuk jumlah martabat fadilah kutub. Dan lagi kata Tuan Syekh Muhammad Salman radhiyallahu taala anhum, tiadalah naik pangkatku itu kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan sebab aku mengekalkan membaca doa ini pada tiap-tiap selesai salat subuh 4 kali berturut-turut dengan syarat tiada diselingi dengan perkataan dunia. Dan lagi wasiat Tuan Syekh Muhammad Salman radhiyallahu taala anhu, lazimkanlah oleh kamu segala murid-muridku sembahyang 5 waktu berjamaah dan sembahyang Jumat, dan membanyakan akan berzikir kepada Allah buduwan wa asyiya, qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, pagi petang, waktu berdiri, waktu duduk, dan pada saat berbaring, dan melazimkan syuhud wahdatul af'al, wahdatul sifat, wahdatul zat, dan muraqabah, dan membanyakkan akan membaca Al-Quran dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga membanyakkan akan membaca istighfar dan menyampaikan segala hajat manusia, serta menolongi hamba Allah ketika mendapat kesusahan, baik kesusahan dunia ataupun kesusahan akhirat, karena segala yang tersebut itu sangat memberi bekas di dalam hati dan menambahkan akan kekuatan di dalam mengerjakan segala ibadah dan keyakinan serta keimanan kepada Allah, serta keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Dan lagi wasiat Tuan Syekh Muhammad Salman kepada segala murid-muridnya, sepantasnya kalian membanyakkan suhbatul fuqara wa suhbatul fuqara wal masakin wa mulazamatihim, yakni sering bergaul dengan mereka orang-orang fakir dan bergaul dengan orang-orang miskin, karena yang demikian itu menambahkan kesuhutan di dalam hati serta benci akan pekerjaan dunia, lagi pula memberi pusaka akan sifat qanaah, yakni merasa cukup dengan barang yang dikaruniakan oleh Allah Ta'ala. Dan setengah daripada perkataan Tuan Syekh Muhammad Salman radhiyallahu taala anhu, bukannya yang bernama guru itu mengerasi muridnya mengerjakan ibadah, tetapi adalah yang dinamakan guru itu adalah menaikkan derajat muridnya dari satu martabat kepada martabat yang lebih tinggi, dari martabat yang tadinya benci menjadi kasih sayang, yang tadinya suka dengan dunia berubah menjadi benci dengan dunia, yang tadinya muridnya bodoh akhirnya menjadi pintar, yang tadi muridnya rakus dengan dunia lalu merasa qanaah cukup dengan urusan dunia, dan daripada segannya untuk melakukan ibadah, malasnya melakukan ibadah, kemudian berubah dengan sebab guru tadi, murid itu menjadi kuat beribadah. Dan setengah daripada perkataan Tuan Syekh Muhammad Salman radhiyallahu taala anhu, barang siapa mengambil tarikat kepadaku serta diamalkannya, niscaya pasti ia mendapatkan rasa majdzub di dalam dunia ini, yakni diambil oleh Allah akal basyariahnya, diganti dengan akal yang bersifat rabbani, yakni diambil oleh Allah akan rasa punya wujud, rasa punya sifat, rasa punya afal, diganti dengan rasa adam mahdhah. Adam, yakni tidak ada semata-mata, tidak ada kecuali semata-mata hanya punya Allah yang wujud, hanya Allah yang wujud, sifat dan afal, melainkan hanya sifat dan afalnya Allah Ta'ala yang wujud hakiki. Jikalau tidaklah dia mendapatkannya rasa majdzub itu pada awal umurnya, niscaya ia akan mendapatkan pada akhir umurnya.
di waktu hendak sakaratul maut. Lagi pula diluaskan oleh Allah akan rezekinya yang halal dengan nampak. Dan setengah daripada perkataan Tuan Syekh Muhammad Saman adalah perkataanku ini seperti perkataan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Barang siapa menyuruh kepadaku, ya Saman, ya Saman, ya Saman, 3 kali, ketika dia mendapatkan kesusahan dunia ataupun kesusahan akhirat, niscaya hadirlah aku serta aku tolong orang tersebut. Dan perkataan daripada Tuan Syekh Muhammad Saman, segala kami adalah aulia Allah Ta'ala, tiadalah kami mati, melainkan kami hanya berpindah alam daripada negeri yang zahir ini kepada negeri yang tersembunyi. Apabila kami telah tiada meninggal dunia, datanglah kalian ziarah ke kubur kami, serta kalian membaca Al-Quran dan berzikir. Maka ketika itu kami dengar dan kami lihat, dan duduklah kami beserta kalian dengan membaca Al-Quran, berzikir seperti sabda Nabi Muhammad SAW, innama khuliqtum lil abad wa innama tunqaluna min darin ila darin fa yahabbadan naqratu wan na'imu salmadu. Hai segala Nabi Allah dan wali-wali Allah, hanya saja kalian dijadikan kekal dan bahwasanya kalian dipindahkan dari satu negeri kepada negeri yang lain. Maka itulah sebaik-baik perpindahan dan sebaik-baik kesenangan yang kekal. Dan setengah daripada perkataan Tuan Syekh Muhammad Saman, alhamdulillah aku dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wali Allah selagi aku masih di dalam perut ibuku serta aku dipeliharanya. Dan setengah dari perkataan Tuan Syekh Muhammad Saman itu, barang siapa makan makanan kami, maka masuklah ia ke dalam syurga. Dan barang siapa masuk ke rumah kami atau langgar kami, niscaya ia diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syahdan adalah hal Tuan Syekh Muhammad Saman itu ketika dia mengkhabarkan beberapa nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepadanya. Dan sebab mengikuti sabda Nabi Muhammad SAW, Sayyidil Insi wal Jan, tatkala mendapatkan nikmat dan sebab menjunjung firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, fahadith, fa'amma bini'mati rabbika fahadith. Dikhabarkan oleh ya Muhammad dengan nikmat Tuhanmu yang diberikan kepadamu, maka ceritakanlah. Dan setengah daripada perkataan Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu taala anhu, aku dikaruniai oleh Allah Taala untuk menunggu pintu hadratir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan setengah daripada karunia pula dijadikannya aku sebagai rahmat bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada zaman sekarang hingga kepada orang kafir sekalipun. Alhamdulillah, tiada dijadikan aku sebagai bala bagi mereka itu. Syahdan adalah yang tersebut di dalam muktasar ini setengah daripada karamah beliau. Dan jikalau engkau hendak mengetahui segala karamah Syekh Muhammad Saman yang lain, maka lihatlah di dalam manaqib yang besar daripada ini. Karena karamah Tuan Syekh Muhammad Saman itu tiada terhingga banyaknya, tetapi aku sebutkan di dalam muktasar hanya sebagian daripada karamahnya, supaya senang bagi orang yang mendengarnya, lagi pula supaya turun rahmat atas orang yang mendengarnya. Seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inda dzikril auliya'i tanzilur rahmat. Ketika membaca hikayat karamah aulia itu akan diturunkan oleh Allah beberapa rahmat atas orang yang membacanya dan orang yang hadir mendengarkannya.
mencukupi setengah mutasar ini bagi orang yang mentasdikkan, membenarkan akan kewalian Syekh Muhammad Samman. Syahdan adalah nama Tuan Syekh Muhammad Samman itu daripada Lauhul Mahfuz. Beliau bernama Muhammad bin Abdul Karim As-Sammani, dan setengah daripada Wazir Mahdi menyebutkan yang demikian itu di dalam kitab Tabaqat bagi As-Sayyid Ahmad Syarnubi. Maka lihatlah di dalam kitab Tabaqatnya itu. Dan setengah daripada karamah Tuan Syekh Muhammad Samman yang diceritakan oleh Mufrid bin Abdul Mu'in, dengan katanya, ketika aku berlayar ke negeri Hijaz, manakala aku sampai di tepi laut, aku lihat mega hitam yang sangat kuat. Kemudian turunlah angin topan hingga kapalku hampir tenggelam. Maka aku sangat takut, sehabis-habis takut. Kemudian aku berdiri di ujung kapalku, lalu aku berteriak sehabis-habis suaraku, "Ya Samman, ya Samman, ya Samman, ya Mahdali." Maka tiba-tiba aku lihat ada dua orang berjalan di atas air, datang ke kapalku, seorang memegang sebelah kanan dan seorang memegang sebelah kiri. Kemudian berhentilah angin topan itu dengan berkat dua orang itu, serta sampailah aku ke negeri Hijaz dengan selamat. Dan setengah daripada karamah Tuan Syekh Muhammad Samman, yaitu yang diceritakan oleh seorang laki-laki yang saleh lagi zuhud, Maulana Syekh Idris At-Takali. Ketika aku hendak berlayar dari negeri Swiss untuk pergi haji ke Baitullah Al-Haram dan ziarah ke kubur Rasulullah SAW dengan melalui laut, tiba-tiba kapalku terdampar di atas batu karang yang besar. Kapalku hampir pecah. Maka aku pun memanggil nama Syekh Muhammad Samman 3 kali, "Ya Samman, ya Samman, ya Samman." Maka dengan berkat karamat Tuan Syekh Muhammad Samman, turunlah kapalku dengan tenang dari atas batu karang tersebut. Padahal tidak seorang pun yang mengetahui akan kejadian itu. Maka setelah itu aku pun mengucapkan Alhamdulillah. Setelah datang aku ke negeri Madinatul Rasul, maka aku duduk di langgar Tuan Syekh Muhammad Samman beberapa lama. Kemudian aku hendak pergi ke Mekah Al-Musyarrafah. Aku menghadap lebih dahulu kepada Tuan guruku Syekh Muhammad Samman. Lalu aku bertanya kepada beliau, "Wahai Tuan guruku, di dalam negeriku Swiss ada seorang raja yang zalim, lagi suka mengambil hak orang lain dengan secara paksa. Kira-kira apakah amalan daripada Asmaul Husna, asma Allah, yang dapat menolak dari kezaliman raja tersebut?" Maka Tuan Syekh Muhammad Samman menjawab, "Wahai Idris Takali, sebutlah namaku 3 kali." Maka aku ulang pertanyaanku. Jangan-jangan Syekh Muhammad Samman ini tidak mendengar apa yang kumaksud. Aku bertanya yang kedua kali, "Wahai Tuan Syekh Muhammad Samman, kira-kira amaliyah asma Allah apa yang bisa menolak dari raja yang zalim?" Syekh Muhammad Samman mengatakan, "Sebut namaku 3 kali." Dan ketika aku ingin bertanya yang ketiga kali amalan tersebut, maka Syekh Muhammad Samman berkata, "Hai Idris At-Takali, bukankah kapalmu terdampar di atas karang? Kemudian engkau menyebut namaku 3 kali, ya Samman, ya Samman, ya Samman. Dengan berkat aku, maka Allah melepaskan kapalmu dari kepecahan. Padahal aku belum pernah cerita kepada Syekh Muhammad Samman." Lalu aku tersungkur di hadapan Tuan Syekh Muhammad Samman. Aku mencium kedua telapak kakinya serta aku berkata, "Wahai Tuan guruku, cukuplah pelajaran yang Tuan guruku berikan kepada hamba ini." Kemudian aku ke Mekah Al-Musyarrafah untuk menyempurnakan pekerjaan hajiku. Setelah itu aku pulang ke negeriku di Swiss. Apabila datang raja yang jahat ingin mengganggu kampungku, maka aku pun menyebut nama Tuan guruku, "Ya Samman, ya Samman, ya Samman." Dan perlahan-lahan 3 kali. Maka dengan berkat karamah Tuan Syekh Muhammad Samman, terlepaslah aku dari kejahatan raja
si raja dan pasukannya tidak bisa melihat kampung halamanku. Dan setengah daripada karamah Tuan Syekh Muhammad Samman adalah yang diceritakan oleh Muhammad Salih Asy-Syi'ab Al-Badri. Ketika aku di Makkah Al-Musyarrafah, istriku hendak beranak dengan sangat susahnya dan hatiku sangat khawatir. Kemudian setelah habis ikhtiar, lalu aku membaca Fatihah dan aku hadiahkan kepada Tuan Syekh Muhammad Samman hingga datang keselamatan kepada istriku. Wa ja'al lana min kulli dhaikin faraja wa kulli hammin wa bala'in makhraja. Setelah aku hendak membaca lagi, tiba-tiba aku lihat Tuan Syekh Muhammad Samman hadir di hadapanku dan berkata kepadaku, ulangilah olehmu beberapa kali bacaan tersebut. Maka aku ulangi bacaan tersebut dan istriku melahirkan dengan mudah dengan barakah karamat Tuan Syekh Muhammad Samman. Dan setengah daripada karamat Tuan Syekh Muhammad Samman yang diceritakan oleh Syekh Abdullah Basri. Beliau Syekh Abdullah Basri difitnah orang melakukan perbuatan yang salah dan beliau dipenjara, dirantai dengan rantai besi di lehernya pada malam 7 likur, malam 27 Ramadan di Makkah Al-Musyarrafah pada tempat yang bernama Badrus Sa'adah. Maka manakala waktu Isya dibacanya tawasul Syekh Muhammad Samman hingga sampai kepada ya Rabbi wa fil lil ubaidi jani Muhammad syahiri bis samani. Lalu ia berteriak sehabis-habis suaranya, ya Samman, ya Samman, ya Samman, sebanyak 3 kali. Tiba-tiba jatuhlah rantai yang dari lehernya dan tangannya. Maka setelah itu dilihat orang, rantainya putus, penjaga pun merantainya kembali. Dan itu sebanyak 3 malam. Jadi tiap malam Syekh Abdullah Basri rantainya putus lagi dengan berkat Tuan Syekh Muhammad Samman. Malam kedua, malam ketiga, dan beliau pun bertawasul dengan Syekh Muhammad Samman itu setiap jatuh rantainya dari lehernya. Sampai akhirnya penjaga pun mengetahui bahwa Syekh Abdullah Basri ini adalah murid daripada Syekh Muhammad Samman. Maka ia pun dibebaskan dari penjara dan diberi hadiah ketika ia duduk di pintu ziyadah, yaitu pintu masuk ke Masjid Al-Makkah Musyarrafah. Syekh Abdullah Basri ditanya orang, wahai Syekh Abdullah, apa yang engkau lihat waktu engkau di dalam penjara, padahal engkau diikat diikat dengan borgol? Maka beliau menjawab, setelah aku berteriak ya Samman, ya Samman, ya Samman 3 kali, aku melihat Tuan Syekh Muhammad Samman tiba-tiba ada di hadapanku. Beliau sedang marah. Beliau marah karena melihat aku sedang diikat, dirantai oleh orang. Maka saat itu aku lupa diri, pingsan, dan ketika aku sadar, aku lihat rantai di tanganku dan di leherku itu sudah putus. Dan itu berlaku selama 3 malam. Tapi dengan berkat Tuan Syekh Muhammad Samman dan penjaga itu mengetahui aku adalah muridnya Syekh Muhammad Samman, maka aku dibebaskan lalu diberikan hadiah. Dan setengah daripada karamat Tuan Syekh Muhammad Samman adalah yang dikhabarkan oleh seorang laki-laki dari Madinatul Rasul. Setelah aku keluar dari negeri Rum bersama-sama 10 orang bertunggangan kuda, ketika sampai di tepi hutan kami bertemu dengan beberapa orang yang hendak menyamun atau merampok kami. Mereka semuanya berkuda lengkap dengan senjata. Maka kami sangat susah, tidak bisa berlewat, tidak bisa berlepas dari penjahat tersebut. Hingga tawajuhlah kami kepada Tuan Syekh Muhammad Samman dan kami berseru kepadanya, ya Samman, ya Samman, ya Samman, sebanyak 3 kali. Maka tiba-tiba kami melihat Tuan Syekh Muhammad Samman sedang ada di atas kuda yang berwarna putih, padahal ia menutup mulutnya dengan kain putih. Lalu beliau memberi isyarat kepada kami dengan tangannya, menyuruh kepada kami untuk berjalan. Maka kami pun lewat di hadapan para perampok itu, sedangkan perampok itu tidak melihat kami. Berkat karamah Tuan Syekh Muhammad Samman,
Maka inilah sebagian daripada karamah Tuan Syekh Muhammad Samman ketika lagi hidupnya, supaya suka orang mendengar akan hikayah karamatnya. Dan jikalau engkau hendak mengetahui akan karamat Tuan Syekh Muhammad Samman setelah wafatnya itu, semua tersebut di dalam kitab Manaqibul Kubra. Dan setengah daripada karamat Tuan Syekh Muhammad Samman yang didapat oleh Syekhuna wa Ustaduna wa wasilatuna ilallah ta'ala al-arifillah Tuan Haji Muhammad Aqib bin Haji Hasanuddin di dalam negeri Palembang adalah fakir, menanggung utang 1.060 ringgit banyaknya, dan tidak ada satu jua pun aku terlepas dari hutang tersebut, yakni aku tidak mampu untuk membayarnya karena aku pada satu fakir. Dan saat itu aku menanggung hutang tersebut selama lebih daripada 3 tahun. Karena itu aku, kata Syekh Haji Muhammad Aqib, tidaklah aku bisa tenang tidur karena memikirkan hutang tersebut. Siang dan malam selalu memikirkan hutang yang sudah 3 tahun tersebut, sampai aku menangis mengeluarkan air mata karena tidak sanggup membayar hutang tersebut. Kemudian aku berkata kepada diriku, jikalau Tuan Syekh Muhammad Samman itu benar-benar wali kutub yang mempunyai karamah yang besar, niscaya dengan berkat beliau, aku muridnya, Allah akan melepaskan aku daripada utangku ini. Maka setelah itu sebelum sampai 1 tahun daripada perkataanku itu, maka Allah melepaskan akan hutangku tersebut dan melunasinya. Semua itu berkat karamat Tuan Syekh Muhammad Samman. Dan lagi setengah daripada karamat Tuan Syekh Muhammad Samman itu, jikalau ada hajat kita, hajat dunia ataupun hajat akhirah, mendapatkan kesukaran, maka tawajuh hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta kita baca tawasul dengan karamat Tuan Syekh Muhammad Samman, niscaya jadi mudahlah serta segera mujarab akan permohonan kita. Adapun syarat kita hendak mendapatkan suatu karamah daripada aulia Allah taala itu ada mempunyai 2 syarat. Yang pertama, hati kita harus yakin, sebenar-benar yakin bahwasanya beliau adalah wali min aulia Allah. Jangan ada syak, ragu-ragu pada hati kita. Dan yang kedua, jangan ingkar ketika kita melihat kewaliannya. Jikalau ada pekerjaan yang mungkin bertentangan dengan zahirnya, walaupun itu terlihat oleh mata kepala kita, kita etikatkan di hati kita bahwasanya beliau adalah wali min aulia Allah. Jangan sekali-kali menggeretek di hati kita untuk mengingkarinya. Dan jikalau 2 syarat itu tidak ada, maka tidak akan pernah juga mendapatkan suatu kemuliaan dari wali tersebut. Sekalipun orang tersebut berkhidmah kepada seorang wali 100 tahun namanya, maka dia tidak pernah akan mendapatkan karamat tersebut kalau tidak memenuhi 2 syarat tersebut. Syahdan Tuan Syekh Muhammad Samman itu dilahirkan pada tahun 1132 Hijriah di Madinati Rasul dan diwafatkan radhiyallahu ta'ala anhu itu pada tahun 1189 Hijriah di negeri Madinati Rasul. Beliau meninggal pada tanggal 2 Dzulhijjah, hari Rabu, dan dimakamkan di Baqi' berdekatan dengan segala kuburnya istri-istri Nabi Muhammad SAW. Ini suatu faedah, barang siapa melazimkan membaca manaqib Tuan Syekh Muhammad Samman itu pada tiap-tiap tahun sekali serta bersama orang-orang banyak membaca Al-Quran, bertahlil, bersedekah sekedar kemampuan, kemudian dihadiahkan pahalanya kepada Tuan Syekh Muhammad Samman, apalagi jika dikerjakan pada hari wafatnya, niscaya Allah akan meluaskan rizkinya yang halal, dan lagi Allah akan menyampaikan segala hajat dunia dan akhirah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah, la ilaha illallah,
لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وسلم أجمعين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم أوصل وتقبل واهدي وتعطي الله ثواب ما عملنا وما فعلنا وما نوينا وما جلسنا من الحسنات والخيرات وما تعلمنا من علوم الدين في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وصدقة متقبلة نقدمها إلى حضرة حبيبنا وشفينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع آله وأصحابه وأزواجه وذرية أهل بيته وأنبياء المرسلين والأولياء والشهداء الصالحين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادات الصوفيات المحققين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا ولأستاذنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولمن أحب وأحسن إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ونخص خصوصا إلى صاحب الحوض وصاحب المقام الحبيب السيد الشيخ محمد بن عبد الكريم القادري السماني المدني
اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافه واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافه واعف عنهم واجعل يا الله قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران. اللهم إننا نتوسل بمن يتوسل إليك وبآله وأصحابه الذاكرين عليك وبمن تليت في هذا المحل آثاره ولاحت على الحاضرين شموسه وأقماره أن توفقنا في الأقوال والأفعال الخلوص النيان وتبدل السيئات بالحسنات وأن تغسل ببرد عفوك دارنا نفوسنا وتنور بمشكة معرفتك حنانس قلوبنا وتخففنا بألطافك الخفية عند نزول هازم اللذات وتطلق ألسنتنا بتوحيدك عند حلول الممات وكف عنا الجور والمضار وأوقف علينا وقف الجود والمكارم وأمدنا اللهم بأنفس هذا العارف الأكبر والبحر المحيط الأنوار وأدخلنا في سلك جاهه العظيم وبوئنا بمحبته جنات النعيم وانشر علينا به خلع المواهب وهب لنا بحرمة عليك بلوغ المآرب وامنحنا بنفحة ذكرك وذكره الجميل وأردنا لحشر أرواحنا مع الكمال في كل عصر وجيل واغفر اللهم لمن أسس هذا المكان السعيد ووالديه وآله والتابعين له من كل صالح مجيد وجازهم باللسان إحسانا وبالسيئات غفرانا وصل اللهم على خير أنام وآله وصحبه البررة الكرام ما أصغت أذن لسماع ذكر كمال العالم وفاز بركوب جواد الفضل في الميدان بحسن الختام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.